Ya, ya, oke. Selamat malam semuanya rekan-rekan media. Terima kasih hari ini sudah hadir. Kami akan menyampaikan bahwa hari ini Ibu Erin selaku klien kami sudah menandatangani surat kuasa dan menunjuk kami sebagai kuasa hukum yang akan membela beliau. Saat ini kami akan menanggapi pemberitaan yang saat ini sedang berkembang ya di media sosial dan di publik. Kami meminta seluruh pihak untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan yang dimana sebelum seluruh fakta dan proses hukum diperiksa secara utuh. Oke, kami juga mau menanggapi klarifikasi dari klarifikasi yang mungkin sudah beredar masih adanya ART yang masih ada di kediaman Ibu Erin klien kami juga sudah memberi keterangan ya pada saat ini yang ada di rumah juga keadaannya sehat dan aman. Mungkin ada tanggapan dari Ibu Erin yang mau disampaikan dulu. Juga ya dalam hukum itu kan ada asas audi et alteram partem. Semua pihak berhak didengarkan pendapatnya. Jadi oleh karena itu semua perkara ini tidak dibentuk berdasarkan viralitas, tapi dibentuk oleh bukti dan pembuktian hukum. Mungkin ada yang disampaikan oleh klien kami dari ini. Pokoknya kan memang berawal kan memang diviralkan dari yang akun Nia dan Manik ini kan. Terus dia tiba-tiba udah bilang assalamualaikum, selamat pagi semuanya, tolong bantu up. Nah ini berarti kan udah ada unsur dengan sengaja untuk meng-up berita kita kan, berita. Terus ini di rumah maksudnya dia langsung mengejudge ini adalah penganiayaan, terus dia bilang katanya saya mencekik, apa lagi lebih jelas di sini. Yang katanya di sini saya mencekik, mengancam dengan pisau, menendang, memukul ke kepala ART, terus menahan gajinya. Ya pokoknya semuanya yang dituduhkan ini saya punya faktanya semua. Pokoknya faktanya kan udah ada semua di CCTV dan nanti ada saksi-saksi yang di rumah saya yang melihat kan. Dan itu tidak benar ya Bu? Iya dong. Ya. Tidak benar dong. Sangat tidak benar. Di mana penganiayaan itu kan memang harus dibuktikan secara visum, kronologi lengkap, saksi-saksi dan banyak lagi hal yang memang harus dipenuhi. Dan sampai hari ini klien kami Bu Erin itu belum ada pemanggilan dari polisi untuk menindaklanjuti laporan dari saudari Hera ya. Jadi intinya belum ada proses yang membuktikan bahwa penganiayaan itu ada. Tapi saudari Hera ini sudah memframing sedemikian rupa membentuk opini publik bahwa seolah-olah memang penganiayaan itu terjadi dan dilakukan oleh Ibu Erin gitu loh. Dan ini menurut kami sangat merugikan pihak klien kami ya, dan untuk itu juga dari pihak klien kami melaporkan kembali saudari Hera atas fitnah dan pencemaran nama baik. Dan mungkin ada tanggapan lagi dari Mbak Steve. Oke. Soal laporannya. Ya. Mungkin saya bisa jelaskan ya dari akun yang bernama Hera Mam Gemoy ini telah keluar dari ranah privasi sebagai ART di rumah Ibu Erin. Saya bisa lihat di sini banyak postingan-postingan mantan ART ini yang dia menulis caption menemani suami masak dulu. Jadi dia tuh sudah benar-benar sangat halunya tuh terlalu tinggi menurut saya. Dia foto tanpa izin dari anaknya Ibu Erin. Dan ini sangat terlihat bahwa anak ibu itu sangat tidak nyaman ya Bu ya? Ya, yang katanya anaknya tahu kok kalau di foto. Ya anaknya kan tahu kalau di foto, tapi nggak tahu dia ada gestur yang tidak nyaman. Dia nggak tahu kalau di upload di sosmednya dan apalagi dibikin caption seperti itu, itu kan nggak pantas. Sudah sangat melanggar Dan privasi. dia tahu kalau Dio itu memang nggak suka di video-videoin sampai dia ngomong kayak gitu tuh. Jadi mantan ART ini
tidak hanya sekali mengupload. Jadi dia Terus-terusan continuity, konten. seperti Hampir sesuatu tiap yang hari. kebiasaan gitu. Mungkin kalau saya bisa cek juga, sepertinya di mantan bosnya juga dia melakukan hal yang seperti itu. Dan dia tahu loh, Patut diduga, anak ya. saya itu yang nomor 1 itu dia anti kamera tuh, dia Iya. bilang sendiri kan, Di sini. sampai dia bilang cakep, gagah, putih, pinter, ramah, dan apa tuh? Ya. Bentar. Dia kan sampai bilang di sini kan, katanya anak saya nomor 1 ini cakep, gagah, putih, pinter, ramah, juga apa nih? Juga cuma dia Iya. anti kamera Dia, TV. tapi dia anti kamera. Nah, dia tahu kan ini dia tuh Anti gak kamera. suka sama kamera, tapi kenapa dia Betul. foto-foto diem-diem? Ini kan diem-diem lewat jendela tuh di belakang. Terus dia posting di Facebooknya, Iya. yang harusnya kan ini nggak bagus di posting-posting. Berarti sudah ada pelanggaran privasi, Privasi, ya, Bu, ya. ya. Oke, baik, saya teruskan. Di sini juga di akun yang sama menjelaskan bahwa aduh manis Pol Ayang Kenzi nemu foto tahun 2022. Saudari mantan ART ini telah mengupload foto keluarga secara Tanpa ya, izin. tanpa izin Oh. tuan rumah, dan itu sebenarnya sudah melanggar karena ini dia upload dan ini bisa masuk unsur ITE-nya gitu. Oke, the next, anaknya Pak Haji Andre Taulani, masya Allah cakep-cakep banget. Mana kalau di rumah pakai celana dalam, kaos oblong doang. Ini maksudnya apa? Jadi kayak kalau kita bisa lihat, framing negatifnya sudah mulai muncul di sini. Di sini penyebaran aib. Jadi di luar rumah tidak akan ada orang yang tahu ketika orang ini mengupload dengan bahasa-bahasa yang Tidak. memalukan seperti ini menurut saya. Gitu. Karena nggak mungkin dong seorang anak Betul. jadi tidak merasa nyaman kan di rumahnya sendiri kalau ada orang yang update di sosial medianya. Tapi itu selfie ya Mbak sama Kenzi sendiri? Iya, dia kan tahu selfie kan, Tapi kalau dia Kenzi kan upload. sama siapa aja mau, dia ramah Iya. kan. Maksudnya sama orang ketemu di mall, ketemu di mana dia Iya. mau, tapi kan dia nggak tahu kalau ini akan diposting. Tidak ada izin Dan untuk diupload. kata-kata, dan maksudnya oke lah nggak apa-apa diposting, tapi kata-katanya itu loh, captionnya itu coba deh. Captionnya sangat memalukan. Captionnya Ya. memalukan sekali. Oh, anak apa katanya gini, anaknya Pak Haji Andre Taulani ini masya Allah cakep-cakep banget. Mana kalau di rumah pakai celana dalam, kaos bolong doang. Aduh, ini apa tuh? Mm. Aduh, apa tuh bahasanya dia? Alhamdulillah. Pokoknya ini kan kayak Mm. konten yang maksudnya cuma pakai celana dalam dan kolor oblong doang di rumah. Pantas nggak? Ya. Pantas nggak seorang ART seperti itu? Iya, ini perlu di Maksudnya kan ini privacy kita di rumah gitu. Kita Bu ya, Erin, Bu Siapapun Erin, tapi yang- pada saat pertama kali posting nggak langsung ditegur sama Bu Erin. iya, karena kan saya baru taunya sama temen yang saat ini nih yang kejadian, makanya saya ambil handphonenya karena saya tahu ini kenapa kamu jadi konten. Nah itu saya tahu dari temen Baru saya, tahu ya, Bu. baru Baru tahu tahu. kejadiannya. Tanpa seizin Bu Erin ya. Iya loh, kalau Nah, ini harus jadi catatan ya buat teman-teman Iya. bahwa menurut Undang-Undang PDP, foto adalah data pribadi dan itu ada ancaman pidananya ya. Mengupload foto di Instagram tanpa izin orang yang difoto itu harus jadi catatan penting nih buat teman-teman supaya Iya. nggak sembarangan upload foto tanpa izin seperti itu. jadi kan sebenarnya dia udah mau saya ganti kan dari 3 hari 1 minggu dia kerja di rumah, karena saya tahu nih kelakuannya udah nggak bener. Nah dari sini aja dia udah bilang, yang mau kerja mangga gantiin aku di sini, gaji 3 juta, kerjanya santuy. Ini dia Sehera ya, nih ya dari akunnya dia yang ngomong nih. Kalau dia kalau saya orangnya jahat atau apa, pasti kan dia udah ngomong-ngomong kan, oh maksudnya Ibu Erin jahat atau apa gitu kan. Tapi di sini dengan buktinya dia, saya bisa tunjukin katanya kerja di sini santuy, HP bebas, temennya asyik-asyik, makanan bebas, free wifi, nggak ada potongan gaji. Tuh berarti dari sini aja sudah membuktikan kalau saya memang nggak ada yang seperti yang dituduhkan di sini. Jadi kan ini namanya udah fitnah dan pencemaran nama baik. sangat ya, karena ini Ya. jauh dari kata praduga dan diduga. Oh, terus itu Ya. privacy kamar anak-anak kan si Kenzi marah dong. Ya. Kamar yang begitu berantakan, dia video-video sampai ke kamar mandinya tuh dia ngomong katanya suaminya. Apa? Ini ya, Ya, yang pokoknya katanya kerja. enak kerja di Hmm. artis ya. Cuma bilang. Jadi ada sebuah kamar yang berantakan bahwa Privacy kita. ya mantan ART ini mengupload bahwa seakan-akan tuh enak ya jadi anak artis, ini berantakan. Nah ini kan stigma negatif yang menurut saya harusnya dia memahami bahwa posisi dia sebagai ART yang membereskan, iya kan? Jangan tiba-tiba keluar-keluar, update sosial media, pencemaran nama baiknya, ini unsurnya menurut saya masuk gitu. Jadi saya nggak bisa bilang diduga lagi karena tujuan dia di awal
Tujuannya apa? Untuk tenar, Konten. ya. Konten di rumah Konten. majikan. Sedangkan dapat izin tidak dari pemilik rumah, gitu. Tujuannya dia apa? Siapa yang menyuruh dia ini? Jadi kita harus tahu juga, gitu. Mungkin ada tambahan Ibu? Terus ya kemarin kan ART saya di rumah juga kasih informasi kan bahwa dia memang betul memakai baju anak-anak saya. Dia yang tahu tuh yang Siti pembantu satu lagi, tapi si Nur ini tahu bahwa dia suka ke kamar anak saya yang perempuan, bajunya dipakai-pakai di atas katanya. Kan kemarin ada tuh media yang kemarin udah wawancara ART saya yang di rumah kan. Terus udah gitu sama ini nih. Nah, dia yang katanya bukti kontennya yang dia ternyata memang jadi saya sebelumnya memang dia suka mengkonten anak-anak orang gitu. Mana tadi foto? Majikan sebelumnya. Iya, jadi ini tuh dia jadi kebiasaannya dia untuk baik tadi yang ada anak. Ya pokoknya gitu tadi adalah pokoknya di postingan Facebooknya. Kalau saya pas cek lagi ke bawah ke bawah lagi ternyata dia memang suka kontenin anak-anak majikan yang sebelumnya. Kayaknya dia pernah kerja di sama majikan sebelumnya, sama melakukan hal yang sama. Dan anaknya difoto, tidak di blur. Ya, Jadi menurut saya ini memang harus ada efek jera ya. iya. Karena tidak baik juga kalau seorang ART ataupun mantan ART mengupload apapun yang berbau hal-hal privasi untuk majikan ataupun mantan majikan, karena ya situasinya sama. Kalau memang mantan ART itu perempuan, klien kami juga perempuan. Gitu. Bajunya katanya fitnah dari bajunya Oke. Iya, itu roknya, rok batik anak sekolah saya mana. Pengakuannya kan dia tidak Nih, memakai ini. pakaian. Ini dan Ini buktinya. Dan ART saya di rumah yang sekarang kerja sebagai saksi ya di rumah, dia tahu kalau memang iya Bu, si Hera ini suka ke kamarnya Lova, lemarinya Lova, ambil bajunya Lova, dicoba-cobain di atas. Ya. Itu semua ada omongannya si Nur sampaikan seperti itu. Berarti kan Oh, dan dia melakukan ya wajar gak pembantu perempuan merokok di rumah majikan? sangat gak wajar ya. Nah, Dan itu Nah, ada ini bukti CCTV-nya ya teman-teman. Semuanya ada buktinya. saya di rumah kasih statement bahwa memang benar si Hera ini suka merokok di dapur dan di kamarnya dia di atas. Nih coba bayangkan sopan santun nggak kalau tanpa izin kita, maksudnya dia ngerokok dengan, maksudnya kita yang sebagai tuan rumahnya aja nggak ngerokok, apalagi ini ada anak-anak. Apalagi ada anak-anak kan di rumah. Tahan. Iya, Betul, ini betul. baru Salah bukti satu ya. salah satunya. Salah satu yang Oke. akan terjadi. Oke, Bu Erin. kita gini, katakanlah ya, memang problematik ya, memang problematik. Problematik sekali. Tapi kan sekarang ada berita bahwa di mana Hera bersedia berdamai dengan 2 syarat. Menanggapinya gimana? Dia yang problematik, dia minta damai, dia minta syarat. Mohon maaf, saya bukannya nggak mau damai, tapi nama baik saya sudah rusak, apalagi dengan fitnahan seperti ini. Fitnah. Teman-teman saya semua jadi menilai saya, wah Erin kok begitu ya. Maksudnya ini framingnya udah sangat jelek sama saya, sangat memojokkan, dan nama baik saya dong ini harus dipertarungkan se-Indonesia menghujat saya dengan tuduhan yang dia bilang katanya saya mencakar, mencekik, apalagi menendang, menodong pisau. Itu sangat keterlaluan, maksudnya udah sangat luar biasa fitnahnya. Fitnah Jadi Jadi Indonesia. dalam artian tidak ada kata maaf dan damai. Untuk saat ini klien kami masih belum ada ke arah sana ya. Iya, Jadi saya masih, pokoknya sampai hukum karena saya menempuh mau proses hukum. Jadi biarkan proses hukum itu bekerja sesuai Iya. fakta ya, Iya, bukan biar- sesuai asumsi. biar ada efek jera juga terhadap orang-orang yang suka fitnah. Nggak bisa dong saya difitnah kayak gini kan. Maksudnya kalau saya oke minta maaf, berarti saya mengakui dong kalau saya tuh melakukan hal ini. Enggak dong, saya harus mempertaruhkan nama saya. Maksudnya
keadilan. Mbak Iris ini kan mempertahankan lanjut ke saya. proses hukum ya. Kan Iya. kita udah tahu Mbak Iris sendiri melaporkan dengan dugaan pelanggaran privasi. Sekarang kemarin juga Komisi 3 bilang kayaknya ini nggak masuk nih pasalnya, dan sekarang Mbak Iris ngomong kayak ini termasuk dalam pencemaran nama baik, terus pelanggaran undang-undang ITE. Mau bikin laporan baru pasal pencemaran nama baik dan undang-undang ITE atau seperti apa mungkin? Udah kan saya udah bikin laporan fitnah dan pencemaran nama baik, dan undang-undang ITE-nya ada 2 laporan. Itu di Polres juga. Polres Metro juga, Metro Jakarta Selatan. Kemarin saya juga udah datang untuk diberi apa namanya? Di apa ya? Lupa Iya. awal. Berarti saat ini terupdate 2 laporan Mbak Iris di Iya, Polres 2 Jakarta laporan. Selatan untuk Sama. Hera itu sendiri. Iya, yang sama. Kayak ini berarti nanti ini kan masih ada ART yang tinggal di rumah itu nanti bakalan jadi saksi. Iya dong, dia yang saksi utama kan, karena dia yang tahu saya di rumah. Ya, maksudnya kan dia yang tahu saya di rumah. Saya nggak pernah sentuh pun tuh nggak pernah. Paling cuman Hera sini, gitu. Misalnya kamu kayak gini, cuman kayaknya dia ada sakit hati, terus ada dalang di balik ini. Karena saya suka tegur dia, mungkin karena memang dia pengen saya ganti, mungkin dia cari gara-gara nih sama saya. Kayaknya cuma hal itu aja sih. Ya, karena Saya logikanya yakin dia tuh logikanya. baru bekerja 2 minggu ya. Iya, di rumah. 3 minggu. Tiga minggu ya di rumah Ibu Erin. Kalau memang Ibu Erin tuh punya habit yang kasar ke pembantunya, otomatis itu juga akan dialami dong oleh ART yang lain di rumah. Tapi kan yang lain tidak mengalami hal yang Betul. serupa gitu. Itu Jadi bisa kan patut dilihat. kita Betul. curigai apa motif Motif dari Hera berkata dan memframing Ibu Erin sedemikian rupa gitu. Iya. Karena dia problematik kan, jadi memang saya suka tegur. Ya mungkin dari situ mungkin dia sakit hati atau gimana, akhirnya dia bikin fitnah seperti ini. Pak Ade melihat nggak sih bahwa ada indikasi lain dalam materi ini, entah karena tahu Erin adalah public figure, Iya, gitu. bisa Ada jadi. indikasi lain Mungkin nggak bisa sih? diduga seperti itu. Bisa. Iya. Untuk ini saya kan, untuk menjatuhkan saya kan. Mbak Iris